Duta Besar, selalu senang Anda bisa bersama kami. Tentu saja hari ini waktu yang menarik untuk mendiskusikan berbagai hal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jika Anda ingin berbicara sebentar tentang, Anda tahu, peran Turki hari ini sebagai tuan rumah, apakah mereka benar-benar berada di aliansi NATO? Saya tahu, di atas kertas mereka memang anggota. Tapi lihat, banyak yang bertanya-tanya, sekutu seperti apa mereka saat ini? Bagaimana Anda menggambarkan pentingnya mereka menjadi tuan rumah? Ya, kami telah menjadi negara anggota NATO sejak awal, sejak tahun 1952. Jadi komitmen Turki terhadap NATO menjadi bagian dari aliansi militer terbesar di dunia tidak pernah goyah. Dan saya pikir konflik terbaru telah menunjukkan kepada kita bahwa aset-aset NATO dari berbagai negara ada di sana untuk melindungi wilayah udara Turki juga, dan menunjukkan kepada kita solidaritas dari jaringan militer tersebut. Fakta bahwa pertemuan puncak ini berlangsung sekarang di Ankara juga sangat signifikan, karena menurut saya ini adalah tonggak sejarah yang sangat besar dalam sejarah NATO. Seperti yang Anda ketahui dengan baik, ini adalah waktu setelah pertemuan puncak di Den Haag yang terakhir kali kita adakan, yaitu pertemuan puncak ke-35. Sudah saatnya sayap Eropa, termasuk Kanada tentunya, dan sayap Amerika untuk mencapai kesepahaman tentang bagaimana kita akan melanjutkan dengan 5 poin tersebut. Ya, DTP 5% porsi dalam pengeluaran militer. Dan saya rasa ini akan menjadi NATO 3.0 seperti yang dibicarakan orang-orang. Dan Ankara adalah kandidat yang sangat baik untuk ini, karena ketika Anda memiliki Presiden Trump dan beberapa pemimpin Eropa berselisih, terkadang dalam berbagai pertemuan, saya rasa Turki yang berada di antara berbagai benua dan kepentingan adalah tuan rumah yang sempurna untuk ini. Dan kita akan melihat banyak hasil dalam KTT NATO ini. Pertama-tama, saya pikir kita akan melihat penyesuaian ulang pada beberapa struktur komando, beberapa aset. Beralih dari dominasi Amerika Serikat di dalam NATO menuju kontribusi Eropa yang lebih seimbang bagi NATO sendiri. Dan bagian dari pertanyaan yang Anda tanyakan, Anda tahu, bagaimana dengan Turki dan lain sebagainya. Saya pikir ini merupakan tanda politik yang sangat positif bagi Turki. Fakta bahwa KTT ini bisa berlangsung. Dan fakta bahwa Presiden Trump setelah mengalami berbagai masalah dengan beberapa pemimpin Eropa benar-benar datang ke Ankara, benar-benar telah tiba di Ankara, merupakan tanda diplomatik yang sangat positif bagi Turki juga dan untuk aliansi NATO secara keseluruhan. Seperti yang saya katakan di awal, Turki yang berada di sayap Eropa aliansi NATO harus meningkatkan hingga 5%. Dan itu sudah dilakukan. Turki sedang membangun industri pertahanannya dengan cukup cepat dan sedang membangun sesuai dengan prediksi Eropa dan perkiraan yang telah disepakati dalam KTT di Den Haag. sekarang saya tahu ada sejarah panjang permusuhan antara Turki dan Rusia. Ini bukan hal yang sederhana. Setelah ratusan tahun interaksi, termasuk banyak peperangan. Tapi lihatlah dalam satu dekade terakhir. Ada persepsi dan saya rasa kenyataannya Turki menjadi jauh lebih dekat dengan Rusia di bawah Putin. Atau setidaknya mereka tampak seperti menjadi semacam penengah dalam hal ini. Saya ingin menyinggung hal ini karena saat Anda berbicara, kita melihat rekaman Presiden Zelensky dari Ukraina turun dari pesawatnya dan datang ke pertemuan hari ini. Jelas, Ukraina bukan anggota NATO. Dan sejauh yang kita tahu, tidak ada jalur untuk menjadi anggota NATO. Meskipun begitu, dia tetap hadir di sana dan isu tersebut akan menjadi sorotan utama di konferensi ini. Apakah dia akan mendorongnya dan juga pihak lain? Di mana posisi Turki dalam dinamika antara Ukraina, Rusia, dan kemungkinan dengan Presiden Trump di tengah-tengahnya? Turki sangat cocok dalam hal ini. Turki adalah anggota aliansi NATO. Turki juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan Rusia. Turki juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan Ukraina. Dan Turki tidak membedakan dalam mempertahankan hubungan baik dengan Ukraina maupun Rusia. Fakta bahwa kita hampir mencapai kesepakatan di Istanbul pada awal perang antara Rusia dan Ukraina adalah bukti seberapa besar pengaruh yang kita miliki terhadap kedua negara tersebut. Seandainya tidak ada negara-negara tertentu yang ikut campur dan melanjutkan perang, kita sudah bisa mengakhiri perang itu sejak awal dengan deklarasi Istanbul.
Bagaimanapun sampai hari ini ya di NATO, perang di Ukraina adalah isu yang sangat penting. Itu terjadi tepat di sebelah kita. Sebagai Turki, kita adalah negara yang berbatasan dengan Laut Hitam dan itu tepat di atas kita, di atas Laut Hitam. Dan kadang-kadang drone laut dan lain-lain, kadang-kadang ranjau sampai ke Turki akibat perang ini. Jadi ini sangat sangat penting bagi kita dan sangat penting untuk memiliki stabilitas di Laut Hitam dan memiliki stabilitas antara dua tetangga kita di utara. Jadi di mana posisi kita? Saya pikir kita akan mendapatkan manfaat jika ada gencatan senjata antara kedua negara ini. Dan inilah yang telah kami upayakan sejak lama sekali. Kami memiliki hubungan yang sangat baik, hubungan strategis dengan Rusia dan begitu juga dengan Ukraina. Jadi itulah posisi Turki. Tapi tentu saja sebagai anggota NATO, Turki mematuhi keputusan yang diambil dalam KTT NATO dan menerapkannya. Dan Turki telah menjadi tuan rumah yang sangat baik untuk negosiasi gencatan senjata antara kedua negara ini. Lihat, bagaimana pendapat Anda tentang hubungan antara Presiden Trump dan Presiden Erdogan? Maksud saya, hubungan itu. Dia berbicara dengan sangat hangat. Presiden Trump baru-baru ini berbicara dengan sangat hangat tentang Presiden Erdogan saat ini. Apakah Anda pikir ini adalah sesuatu yang akan kita lihat di sini? Bahwa kedua pemimpin, atau khususnya tuan rumah Turki, ingin tunjukkan? Saya baru saja menonton sebelum saya datang ke sini, saya baru saja menonton ketika dia turun dari pesawat dan seterusnya. Jelas bahwa mereka berdua, kedua presiden itu, memiliki hubungan yang sangat baik. Saya pikir mereka saling memahami. Mereka berbicara secara rutin, mereka juga mengadakan pertemuan cukup rutin dibandingkan dengan kebanyakan negara lain misalnya. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan di awal, ini akan menjadi pertemuan bilateral yang baik karena Presiden Trump ada di sini bukan hanya untuk KTT NATO, tapi dia juga di sini untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Erdogan. Dan mereka akan lakukan pertemuan bilateral ini dalam beberapa menit lagi. Jadi hasilnya akan kita dengar bersama di konferensi pers mereka ketika mereka keluar nanti. Tapi saya berharap akan ada hasil positif dalam hubungan bilateral kita dengan AS. Yang sangat menjadi perhatian kita dan juga banyak pihak di dunia saat ini tentu saja adalah konflik dengan Iran. Presiden Trump telah mengatakan, Anda tahu, beberapa hal yang mengungkapkan tentang peran Turki, pengaruhnya, semacam andil dalam dinamika itu pada waktu-waktu tertentu. Lihat, bagaimana Anda menggambarkan hubungan yang dimiliki Turki dengan Iran saat ini, dan juga terhadap segala bentuk penyelesaian untuk konflik ini. Ya, Anda tahu, saya tadi baru saja berbicara kepada Anda tentang tetangga kita di utara, Rusia dan Ukraina. Dan kemudian kita juga punya tetangga seperti Iran. Dan ada perang lain yang terjadi di Iran. Sayangnya, di sekitar kita ada konflik ketidakstabilan. Dan perang besar yang terjadi di Iran juga sangat mempengaruhi kami. Di mana kami berdiri di luar perang ini. Kami mencoba mempertemukan Amerika dan Iran. Kami mencoba banyak membantu secara diplomatis dalam proses perdamaian yang sedang berlangsung di berbagai forum. Dan sejauh yang kami tahu, kami tetap berada di luar. Tetapi Iran memang menembakkan beberapa rudal ke arah kami menuju beberapa pangkalan NATO dan sebagainya. Tapi kami memiliki hubungan dengan Iran yang sudah terjalin selama 1000 tahun. Dan selama lebih dari 500 tahun, terdapat perdamaian antara kedua negara. Jadi, kami memiliki hubungan yang sangat baik. Mereka adalah tetangga langsung kami. Kami berbatasan dengan mereka, dan kami juga memiliki hubungan ekonomi yang besar. Jadi seperti Rusia dan Ukraina, Iran adalah negara lain yang perlu terus kami bangun dan jaga agar hubungan kami tetap stabil. Peristiwa hari ini juga ingin saya ceritakan kepada Anda. Presiden Prancis, Macron, berada di Damaskus dan situasinya menjadi dramatis seperti yang Anda tahu. Jelas dengan 2 ledakan bom yang terjadi di luar hotel tempatnya menginap. Dia sendiri tidak berada di sana. Tapi menarik untuk melihat Presiden Prancis tiba di Damaskus, yang saya percaya adalah kepala negara besar pertama yang pergi ke Damaskus untuk bertemu dengan pemerintahan baru di sana. Mungkin ini mengejutkan bagi Presiden Erdogan. Kenapa Prancis bisa lebih dulu daripada Turki? Bagaimana situasi Turki yang terkait dengan Damaskus saat ini? Saya rasa dia bukan presiden pertama yang mengunjungi Damaskus, tapi mungkin dia adalah presiden barat pertama, kalau saya tidak salah, yang mengunjungi Damaskus. Damaskus, Suria, sekali lagi, adalah tetangga.
Sekali lagi, wilayah lain yang sangat berarti bagi kami, sangat penting, kami memiliki banyak orang di kedua sisi perbatasan yang masih memiliki hubungan keluarga satu sama lain. Jadi Anda punya orang-orang, Anda tahu, ada beberapa kota kecil di mana setengah kotanya berada di Turki, setengahnya lagi di Suriah. Pikirkan seperti itu. Jadi ini adalah wilayah yang sangat penting bagi kami. Dan kami sangat senang bahwa stabilitas mulai kembali ke Suriah. Kami ingin Suriah memiliki pemerintahan yang stabil, ekonomi yang stabil, dan terus melangkah maju. Dan inilah posisi kami. Dan saya pikir Prancis dan negara-negara lain juga mulai sejalan dengan pandangan ini. Presiden Trump akan bertemu dengan Presiden Al-Shara selama KTT NATO di sini, di Ankara. Dan jika Anda perhatikan, dia bertemu dengan Presiden Zelensky dan dia juga bertemu dengan Presiden Al-Shara, dua negara yang omong-omong bukan anggota NATO. Namun, Presiden Trump telah mengambil inisiatif untuk bertemu mereka di Ankara. Jadi itu menunjukkan kepada Anda bahwa ada perhatian besar terhadap Suriah demi stabilitas Suriah untuk kawasan dan untuk perdamaian dunia secara umum.